Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Oke, sekarang Ibu akan membahas materi bab 3 yaitu menyusun cerpen. Di sini bagian A adalah mengidentifikasi unsur pembangunan cerpen. Lanjut, pengertian cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa. Cerpen mengisahkan kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa dan pengalaman. Dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib ya. Di sini lanjut poin kedua, ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen adalah bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Jadi kalian bisa membedakan mana cerpen dan novel ya. Kalau cerpen itu sangat banyak sekali tulisannya atau sangat tebal. Kalau cerita pendek itu cerpen itu adalah cerita pendek ya. Lanjut, yang kedua, ciri-ciri cerpen bersifat fiktif atau hayalan. Yang ketiga, sumber cerita kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Di sini kita lanjut menggunakan alur tunggal. Apa itu alur tunggal? Alur tunggal yang hanya terjadi pada sebuah cerita yang memiliki satu jalan cerita saja. Terus ada penokohan. Penokohannya sangat sederhana dan singkat. Lanjut ke poin 3, ada unsur pembangunan cerpen. Ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Ya. Unsur intrinsik adalah seperti tema, tokoh, penokohan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke tema dulu. Tema adalah hal yang terjadi atau yang disebut dengan ide cerita. Kalau tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Ada 3 tokoh, yaitu tokoh antagonis, protagonis, tirtagonis. Antagonis itu disebut dengan tokoh jahat. Ya, atau antagonis itu disebut tokoh jahat atau lawan tokoh utama. Sedangkan protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Terus tritagonis ini adalah tokoh pelarai atau tokoh pembantu ya. Tokoh pembantu bisa saja tokoh tirtagonis ini bisa jadi tokoh antagonis atau protagonis. Lanjut, penokohan atau watak adalah sifat tokoh cerita. Penokohan lahirlah adalah watak yang dapat dilihat secara lahir. Contoh, rambut panjang, hidung mancung, kulit putih. Lanjut, penokohan batiniah adalah watak yang tidak dapat dilihat dengan indera tapi secara batin. Contohnya jujur, pendendam, rajin, dan malas. Lanjut ya. Untuk menggambarkan watak atau karakter seorang tokoh tersebut, penggambaran dapat menggunakan teknik sebagai 1. Penggambaran langsung oleh penjelas pengarang. Contohnya, dulu sebelum rumahnya direnovasi, Pak Joko dan istrinya sangat ramah dan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap tetangganya. Terlebih dengan keluarga Bu Mami yang rumahnya persis depan rumah Pak Cokro dan istrinya berwatak ramah dan baik terhadap tetangganya. Itu contohnya ya. Lanjut. Pak ini masih lama. Oke, lanjut. Penggambaran melalui fisik atau perilaku tokoh. Contohnya, ya ini contoh kalimatnya. Segera Bu Marni meletakkan sapunya, tapi ketika ia bergegas melangkah menghampiri rumah Pak Cokro dengan tergesa dan menghentuk, Pak Cokro menutup
menutup pintu agar depan rumahnya. Bu Marni yang sudah terlanjur dibakar, api kemarahan dengan sedikit kasar mengetuk-ngetuk pagar yang ditutup di fiberglass itu. Bu Marni berwatak emosional, sedangkan Pak Cokro berwatak angkuh. Lanjut contoh yang ketiga, penggambaran melalui lingkungan kehidupan tokoh. Contohnya, rumah Pak Cokro yang sekarang bertingkat 2 dan megah, bak istana itu berpagar tinggi. Jangan lagi untuk menjenguk ke depan rumah yang megah itu. Untuk melihat terasnya saja Bu Marni sekarang tidak bisa, karena pagar depan rumah tinggi itu ditutup pula dengan fiberglass berwarna hitam. Nah, di sini Pak Cokro berwatak tertutup terhadap tetangganya. Lanjut, penggambaran melalui tata bahasa tokoh. Contohnya, ya iya saya mau Bu, ucap Bu Marni sumringah senang. Tapi maaf Bu, kalau boleh saya tahu Hotel Prodeo itu apa? Tanya Bu Marni ya. Di sini watak Bu Marni ini berwatak santun, polos dan kurang wawasan. Ada? Oke. Lanjut, pengungkapan melalui jalan pikiran tokoh. Tetapi belakangan Bu Marni mulai curiga ketika mulai ramai disiarkan di TV bahwa departemen tempat Pak Joko bekerja telah terbongkar mega korupsi. Apakah Pak Cokro tersebut ada di dalamnya? Bu Marni berwatak curiga. Ada? Nah ya. Oke, lanjut ke penggambaran melalui tokoh lain. Sepeninggalan Bu Marni, Pak Cokro menutup pintu pagar rumahnya sambil bergumam. Dasar miskin, ada orang ngomong sedikit keras aja tersinggung, ucap Pak Cokro. Bu Marni orang miskin dan berwatak mudah tersinggung. Itu contoh-contoh dari watak atau karakter seseorang yang ada di dalam cerita tersebut. Di sini ada poin keempat, ada latar. Latar adalah setting, suasana, tempat, dan waktu cerita. Contoh latar itu suasananya contoh seperti gembira, sedih, terharu, sepi, ramai, dan mencengkam. Itu latar ya. Latar terbagi 3 ya. Ada latar waktu, suasana, dan tempat. Lanjut kita ke tempat. Tempat itu latar tempat seperti di sekolah, di kantor, di jalan, di sana, di sini, dan sebagainya. Bisa di kamar, bisa ya. Lanjut ke latar waktu. Latar waktu seperti sekarang, kemarin, siang hari, malam hari, pukul 8 Senin Februari tahun lalu, itu disebut dengan latar waktu. Ada alur. Alur adalah rangkaian cerita atau jalan cerita. Dalam alur terdapat konflik atau permasalahan. Ada beberapa konflik dalam cerita, antara lain konflik tokoh dengan tokoh lain, konflik tokoh dengan dirinya sendiri, konflik tokoh dengan lingkungannya. Lanjut kita ke poin 6, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan tokoh dalam cerita. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga.
Di sini ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama atau aku akan menjadi pusat perhatian. Oke, lanjut kita ke poin 7, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu. Oke ya, lanjut kita ke amanat. Ini poin yang ke-8. Poin terakhir dari unsur intrinsiknya. Poin terdapat itu 8 itu adalah amanat, pesan moral dalam cerita tersebut. Oke, lanjut kita ke poin B. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar. Unsur ekstrinsik mengandung nilai-nilai pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan unsur ekstrinsik. Beda lagi dengan unsur intrinsik. Ya. Di sini ada latar belakangan masyarakat dapat mempengaruhi jalannya cerita dalam cerpen. Misalnya kondisi politik, ideologi, sosial, ekonomi masyarakat. Lanjut ada di unsur ekstrinsik ini ada latar belakang. Latar belakang pengarang memuat tentang faktor-faktor pengarang untuk membuat sebuah cerita pendek, meliputi biografi, kondisi, sama aliran. Di sini ada biografi. Biografi itu apa? Biografi itu adalah riwayat hidup pengarang. Oke. Yang ketiga, kondisi psikologis meliputi mood atau motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dan dibaca. Aliran sastra adalah Ibu akan bertanya. Pak dia tak kenal anak-anak. Sok silakan buka mute-nya. Mute-nya buka. Ibu akan bertanya. Mute-nya buka. Wahyu. Oke, Wahyu, Ibu akan bertanya. Unsur intrinsik dari cerpen ini ada berapa? Wahyu. Siti Jara silakan buka. Semuanya silakan buka mute-nya. Oke. Ima Nuraini. Ya. Ibu akan bertanya, unsur intrinsik cerpen terdiri atas apa aja? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar. Ada berapa poin? Unsur intrinsik. Dua. Masa 2? Intrinsik. Unsur intrinsik. Ada berapa? Siapa yang tahu? Yuk. Wahyu, ada berapa? Wahyu, unsur intrinsik ada berapa? Siapa yang tahu silakan menjawab. Siti Jara. Unsur intrinsik ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Unsur intrinsik ada berapa? Oke. Ibu akan bertanya, apa yang disebut dengan tema? Sok, Ima Nuraini jawab.
Oke. Terus apa yang disebut dengan tokoh atau pelaku? Tokoh adalah pelaku cerita. Dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3 macam, antara lain protagonis, antagonis, sintagonis. Oke, jelaskan apa yang dimaksud dengan protagonis. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik dan disebut tokoh utama. Oke, lanjut. Antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat atau lawan tokoh utama. Sintagonis adalah tokoh pelerai, tokoh yang melerai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Udah, terima kasih. Pembelajaran bahasa Indonesia tentang menyusun cerpen sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.